Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Zikrullah dengan NIM 444323017 dari kelas D. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan yang dari Pak Asep berikan mengenai apakah bisa gitu PPS turun level menjadi PPN dan segalanya. Jadi PPS itu kan adalah sistem atau layanan yang disediakan oleh pelabuhan untuk menangani kedatangan dan keberangkatan penumpang serta pengangkutan barang. Nah, dari sini juga kita memiliki aspek ya, seperti fasilitas terminal, ada proses imigrasi dan bea cukai, habis itu ada pengelolaan barang, ada keamanan, dan koordinasi transportasi. Nah, apa aja sih syarat untuk menurunkan PPS itu menjadi PPN ataupun segala macam ya? Contoh yaitu ada di Muara Angke. Jadi Muara Angke itu sebenarnya lebih kecil daripada di Karangantu. Nah, jadi di sini tuh bervariasi ya, tergantung pada kebijakan dan regulasi masing-masing. Nah, yang pertama itu ada evaluasi kinerja. Nah, jadi di mana kita itu harus melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ada kondisi infrastruktur. Nah, jadi di mana kita ini harus mendata kayak seperti terminal, habis itu muat barang. Nah, selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kita harus memastikan bahwa level ini nih tidak melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku gitu atau yang ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada tentang rencana transisi. Nah, itu menyusun transisi, menyusun rencana gitu. Jadi buat kayak pelatihan staff gitu agar bisa dimengerti oleh konsumen ataupun ya pengunjung gitu, seperti itu. Nah, setelah itu ada namanya itu monitoring dan evaluasi. Jadi di mana kita itu menyusun mekanisme atau memantau dan mengevaluasi dampak kayak apa aja sih dampaknya pas lagi ketika penurunan level ini. Jadi kayak eh, barang-barangnya, nanti abis itu kayak muatan barangnya itu harus pasti lebih sedikit. Kita juga bisa tuh kayak penurunan level ini nih untuk mengembalikan, misal pengembalikan modal. Karena apa? Karena eh, pas lagi jadi PPS dia itu merugikan ataupun tidak balik modal ketika menjadi PPS. Sedangkan aturan yang ditetapkan itu harus misal melebihi 50 ton per minggu ataupun per hari. Sedangkan pelabuhan ini tidak memenuhi syarat gitu. Jadi dia juga bisa memulai dari awal, dan yaitu dari menurunkan level menjadi lebih rendah gitu, agar dia bisa memulai dari awal menjadi lebih besar lagi, misal dari PPN habis itu ntar menjadi ke PPS seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu turunnya PPS ke level lebih rendah di pelabuhan bisa dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, termasuk penurunan volume trafik, habis itu ada kondisi ekonomi yang sudah tadi saya katakan, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan gitu. Jadi ada juga keterbatasan anggaran. Nah, itu yang dikelola oleh pemerintah. Nah, ada juga perubahan kebijakan seperti pergantian pemerintah, habis itu ada aturan yang ditetapkan lagi, habis itu ada perubahan yang diubah oleh pemerintah seperti itu. Nah, penurunan level PPS ini harus ditangani dengan hati-hati agar apa sih? Agar tidak menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan bagi pelabuhan dan pengguna layanan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.